Hi everyone, welcome back to our chemistry class. So we are still in chapter 2, 2.1 Bohr's atomic model, part E. So in this video, we will be discussing about ionization energy. So what is actually ionization energy? So ionization energy is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom ataupun ion. Okay, sebagai contohnya di situ, kita ada 1 mol gas atom M. Okay, 1 mol gas atom M. So, kita akan keluarkan 1 mol of electron daripada 1 mol atom gas M, yang mana ianya akan menghasilkan 1 mol ion M. Okay, so proses untuk mengeluarkan, untuk remove 1 mol elektron ini, kita panggil dia sebagai ionization energy. So in the previous video, kita sudah bincangkan berkaitan dengan formula dan calculations. Tapi, kesemua formula yang kita bincangkan ini adalah pengiraan untuk 1 elektron sahaja, iaitu bagi 1 transition sahaja. Namun demikian, ionization energy adalah minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. So, macam mana kita mau kira removal of 1 mole of electron itu? So, untuk menjawab soalan ini, mari kita tengok hubungan di antara 1 mole of electron and 1 electron. So, 1 mole of electron actually consists of 6.02 times 10 to the power of 23 electrons, yang mana ini sebenarnya adalah Avogadro constant. So, bila saya cakap 1 mol elektron, maksudnya dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron. Jadi, macam mana kita mau kira ionization energy? So, kita tahu rumus ionization energy, delta E sama dengan RH dalam kurungan 1N initial kuasa 2 tolak 1N final kuasa 2. Yang mana delta E ini untuk pengiraan bagi 1 elektron sahaja. Untuk ionization energy, kita perlu kira delta E untuk 1 mol elektron. So, macam mana kita mau kira ionization energy? So, senang saja. Untuk kira ionization energy, delta E itu kita darabkan dengan Avogadro constant. So, mari kita tengok satu contoh sini untuk pengiraan ionization energy bagi hydrogen atom. So, kamu diminta untuk kira ionization energy bila elektron itu is being removed from N1 to N infinity. So, itu adalah dia punya chemical equation. So, kita just substitute sahaja nilai ke dalam rumus delta E. Dan kamu take note di sana, apabila 1 per infinity kuasa 2, nilainya akan jadi sifar. So, delta E kamu sama dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. So, seterusnya kita mau kira ionization energy. So, delta E yang kita dapat kira tadi, kita darabkan dia dengan Avogadro number. So, kita akan dapat ionization energy di sana iaitu 1.3124 darab 10 kuasa 6 joule per mol. Tapi ingat, unit bagi ionization energy adalah kilojoule per mol. So, kita kena tukar unit itu menjadi kilojoule per mol. So, kita tahu bahawa 10 kuasa 6 ini dia sama dengan 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3. Dan kilo itu dia nilainya adalah 10 kuasa 3. So, kita tukarkan 10 kuasa 6 di sana menjadi yang ditulis itu. Okay. Lepas itu kita tukar 10 kuasa 3 yang saya highlightkan berwarna biru menjadi kilo. Lepas dan kemudian 10 kuasa 3 yang di depan itu kita kasih gerak titik perpuluhan dia. So, kamu akan dapat nilai ionization energy adalah sebanyak 1312.4 kilojoule per mol.
Next, kita tengok macam mana ionization energy ini kita cari secara experimentally. So, ionization energy is determined by detecting the wavelength of the convergence point. So, convergence point ataupun convergence limit ini, dia adalah wavelength of frequency at which the converging spectral lines merge together because the difference between energy levels become smaller and smaller. So kalau kita tengok pada gambar rajah line spectrum itu, kita nampak di sana convergence limit ataupun convergence point. So ini adalah apabila no lines can be observed anymore. Apa sebabnya? Sebab gap antara itu lines semakin rapat dan menyebabkan lines tu akan merge together. So mari kita tengok example 9. You were asked to calculate the wavelength, frequency, wave number of the last line of hydrogen spectrum in Lyman series. So bila dia cakap Lyman series, maksudnya N final adalah sama dengan 1. Dan bila dia sebut di sana last line, so last line meaning to say N initial kita adalah infinity. Untuk soalan A, kita mau kira wavelength, so kita akan pakai rumus 1 per lambda sama dengan RH dalam kurungan 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2, yang mana N1 itu nilainya mesti lebih kecil daripada N2. So kita just substitute value di dalam rumus tersebut, dan bila kita kira, kita akan dapat nilai 1 per lambda sebanyak 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. Okay. So, soalan minta wavelength, soalan minta lambda. So, kita kena kira sekali lagi. So, lambda sama dengan 1 bahagi dengan 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. So, lambda ataupun wavelength dia bersamaan dengan 9.1157 darab 10 kuasa negatif 8 meter. Next, untuk soalan B, soalan minta kamu untuk kira frekuensi. So, frekuensi V is equal to C over lambda. So, C is the speed of light, 3.00 darab 10 kuasa 8 meter per saat. So, lambda kita just substitute value yang kita dapat pada A tadi. So, kita akan dapat frekuensi sama dengan 3.291 darab 10 kuasa 15 per saat. Next, soalan C, dia minta kamu hitung wave number. So, for your information, wave number ini dia sama dengan 1 per lambda. So, untuk kira wave number, kita akan guna rumus itulah, rumus 1 per lambda. So, just kita salin 1 per lambda sama dengan RH, 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2. So, kita substitute semua nilai, maka kita akan dapat nilai bagi wave number adalah sebanyak 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. So, itu sahaja untuk video kali ini. So, kita akan sambung dengan video yang terakhir bagi 2.1. So, thank you guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.